Rakyat heran dengan naiknya harga beras di pasaran. Keheranan yang masuk akal karena Menteri Pertanian bilang stok beras aman. Bagi rakyat, keamanan stok beras tetap tidak ada manfaatnya ketika harga beras berada di atas harga eceran tertinggi. Harga beras itu sangat tinggi. Maka dari itu, kita pemerintah semestinya bisa melakukan sosialisasi ke daerah-daerah seperti apa, apakah ini gagal panen atau ini karena memang permintaan besar tapi barangnya tidak ada. Nah, itu pemerintah yang harus bergerak karena masyarakat di sini tuh maaf kalau di atas harga 12.000 masyarakat kecil itu keberatan membeli beras. Kalau bisa itu harga minimal 10.000, paling mahal itu 11.000. Ini harga sampai eceran 13.000. Bahkan, beras Perum Bulog atau Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab pada distribusi logistik bahan pokok untuk rakyat tidak dapat ditemukan di beberapa pasar tradisional, salah satunya di Pasar Kleneng dan Pasar Bali. Ibu jual beras Bulog, cuma sekarang stoknya lagi nggak ada. Kenapa Bu nggak ada, Bu? Nah, nggak tahu, informasinya belum jelas. Dari kapan nggak adanya, Bu? Dari 2 hari yang lalu. Oh. Kapan katanya akan Belum ada info. Oh. Kalau jual di pasar berapa, Bu? 47 sampai 47 per 5 kilo. Oh. Kalau eceran 1 kilo enggak, Bu? Nggak ada. Oh. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bahkan menemukan adanya tangan-tangan mafia yang mengganggu distribusi beras Bulog di pasaran. Pada saat itu kita berharap harga head, ya artinya sampai konsumen itu walaupun di beras premium nggak ada operasi pasar oleh Bulog, jadi beras itu sampai kepada konsumen harganya 9.450 sesuai ketentuan pemerintah. Nah ini kita berharap seperti itu dan kita ingin langsung. Oleh sebab itu waktu itu diinisiasi mungkin oleh salah satu yang mengkoordinir ini dilakukan pertemuan di satu tempat. Inilah yang seolah-olah harus mengambil dari yang bersangkutan, tidak bisa langsung ke Bulog. Itu yang saya sampaikan kemarin, akhirnya saya stop. Ya, saya stop dulu. Kita benahi dulu. Ya, kita benahi dulu. Jadi saya harus tahu persis downline-nya, tidak harus kepanjangan, tapi para agen-agen bisa ngambil saya selama ada downline-nya. Beberapa pasar induk beras sebenarnya telah menerima pasokan beras yang mencukupi, namun harganya masih tergolong tinggi. Kalau 2 minggu terakhir ini bisa dibilang krisis ya, kurang. Cuman baru mulai hari ini kita juga datengin padi baru dari daerah Sragen. Udah ada mulai panen, cuman harganya masih tinggi. Menteri Pertanian meyakinkan rakyat bahwa stok beras sebenarnya aman. Bahkan persediaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang akan menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri pada Maret dan April mendatang. Kita akan panen sampai Maret itu di sekitar Februari ini 1 juta hektar dan sampai Maret itu hampir 2 juta, 1,9. Berarti kalau dikasih kali 6 ton aja, ini akan terjadi hampir 10 juta gabah dan itu setara dengan beras kira-kira 6 juta ton. Senasib dengan beras, minyak goreng besutan pemerintah atau minyak kita ikut-ikutan langka di pasaran. Kalau toh tersedia, harganya tak lagi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Salah satu pasar yang kekurangan pasokan adalah pasar tradisional Kota Semarang. Sekarang nggak ada minyak harga 14.000 itu, Bu? Nggak ada. Minyak curah aja 16.000. Curah 16.000? 16.000. Yang dari pemerintah minyak kita itu, Bu? Lah kemarin ada ini sudah 5 hari atau 1 minggu enggak ada. Sudah enggak ada. Udah enggak ada di story lagi ya, Bu, ya. Terakhir harga minyak kita berapa, Bu? Kita jual 14.000 dari itu apa seperti hemat itu mengeluarkan minyak kita 12.600. Bukan hanya di Kota Semarang, pasokan minyak kita yang tersendat membuat harga minyak goreng kebanggaan Kementerian Perdagangan ini mengalami kenaikan di pasar tradisional Gorontalo.
Untuk saat ini memang sudah mulai kurang, cuman kalau di agen saya rasa itu masih ada itu. Udah naik sedikit, karena dia dari agen juga udah naik. Berapa sekarang? 18 kalau saya per liter. Mengantisipasi keadaan tersebut, Menteri Perdagangan berjanji akan mengatasi kelangkaan pasokan minyak goreng ini pada pertengahan Februari 2023. Ya, jadi semua orang sekarang kalau cari minyak goreng, minyak kita. Jadi ya rebutan, kan jatahnya 300.000 ton. Dulu untuk di pasar saja kan. Sekarang masuk supermarket, masuk retail modern, ya jadi barangnya kurang. Nah caranya gimana? Ini mau lebaran. Ya, saya udah panggil semua kemarin, udah teken tuh semua. Dinaikin suplainya. Kemarin 300.000 ton per bulan, tambah 50% jadi 450.000 ton sebulan. Ya, mudah-mudahan nanti 2 minggu lagi sudah banyak barangnya. Presiden Joko Widodo pun telah mengingatkan potensi kenaikan harga bahan pokok dalam rapat terbatas pencabutan status PPKM 30 Januari lalu, terutama beras dan minyak goreng. Yang berkaitan dengan inflasi, kenaikan harga-harga barang dan jasa, saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Mengenai yang pertama urusan beras, yang kedua yang berkaitan dengan minyak goreng, sudah dilihat betul. Rakyat belum lagi memasuki bulan Ramadan, tetapi harga kebutuhan pokok sudah merangkak tinggi. Janji antisipasi sebaiknya dilakukan segera agar daya beli rakyat tidak semakin terpuruk dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri mendatang.